Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Jadi sudah lama saya nggak buat video tentang edukasi. Hampir 1 tahun nggak buat video tentang edukasi. Semakin banyak orang-orang yang menghina, semakin banyak orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu menahu tentang ini agama, berani berbicara, berani mengetik, berani berkata yang tidak-tidak. Jadi tidak sedikit orang yang tidak mengetahui tapi dia sok-sok seakan-akan mengetahui, terutamanya dalam ilmu nasab. Jadi masalah nasab ini masih terkadang ada orang yang mempermasalahkan masalah nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Orang-orang terkadang masih mengetik yang tidak-tidak, menghina yang tidak-tidak atas nasab Ba'alawi. Padahal apa-apa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW pasti sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan. Maka di dalam sebuah kitab dikatakan jangan menghinakan orang atau jangan menghinakan perkara yang sudah Allah muliakan, dan jangan memuliakan perkara yang telah Allah hinakan. Jangan kamu muliakan Fir'aun, jangan kamu muliakan seorang Haman, jangan kamu memuliakan seorang orang yang dilaknat oleh Allah. Akan tetapi kamu jangan menghinakan orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah, termasuknya keturunan Nabi Agung Muhammad SAW. Bahkan dulu di zaman-zaman sebelum kita Indonesia ini merdeka, tidak ada polemik masalah nasab Ba'alawi. Bahkan termasuk pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia ini, termasuk beberapa pelopor kemerdekaan, termasuk dari Ba'alawi atau keturunan Nabi Agung Muhammad SAW. Tetapi sekarang banyak orang-orang yang mempermasalahkan masalah nasab. Kita harus ingat bahwasannya Indonesia ini sudah berjuang susah payah dari para penjajah. Akan tetapi dulu pernah ada orang-orang yang mengkhianati bangsa, mengkhianati ulama, mengkhianati santri, mengkhianati orang-orang yang sudah berjuang untuk bangsa ini. Jadi dari dulu ini yang tidak suka dengan orang Islam, yang tidak suka dengan ulama, ini kita sudah tahu siapa. Dan kita juga sudah tahu bagaimana sekarang ulama kita diadu domba. Zaman dulu tidak ada masalah polemik nasab. Ulama NU, ulama Muhammadiyah, dan ulama-ulama lainnya, mereka tidak mempermasalahkan. Padahal keilmuan mereka lebih jauh di atas ulama-ulama sekarang. Kewaraan mereka, mereka tidak mau makan yang haram, mereka tidak mau makan yang subhat, apalagi haram. Yang dulu saja tidak ada mempermasalahkan, kenapa sekarang menjadi permasalahan? Maka sekedar kita saling-saling muzakarah atau saling mengingat bahwasannya dulu Nabi Agung Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj pergi dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke Mustawa, sampai ke Sidratul Muntaha. Ini bukan perkara pikiran, bukan soal pelajaran pikiran atau akal, akan tetapi pelajaran iman. Begitu juga yang diceritakan oleh kebanyakan Ba'alawi tentang kakek-kakek mereka. Mereka dituduh menceritakan tentang khurafat atau cerita-cerita bohong. Padahal karomah atau kemuliaan akan diberikan kepada seorang hamba ketika hamba itu membantu atau menolong agama Allah. Maka juga
bangsa Indonesia ini sering mendengar bahwasanya kemerdekaan kita ini bukan 100% karena perjuangan kita, akan tetapi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan Indonesia menang karena bambu runcing. Kalau kita pikir secara logika, bambu runcing ini seberapa kekuatannya dibanding mereka yang sudah berpuluh-puluhan senjata, bahkan mereka sudah canggih-canggih senjata. Maka ini adalah cerita-cerita yang mana tidak bisa dipikirkan oleh akal pikiran, hanya bisa kita imani saja. Maka sekarang dipojokkan khurafat lah, inilah, itulah. Saya sudah 1 tahun tidak berbicara seperti ini, edukasi seperti ini, akan tetapi belakangan ini tangan saya, pikiran saya, risau saya kepada orang-orang yang gak tahu apa-apa ikut berbicara. Ini bahaya. Ini bahaya. Dan mengatakan kubur para ulama, para wali ini tidak ada keberkahan, hanya ada khurafatnya saja, hanya ada cerita-cerita dongeng saja. Padahal ketika itu di Indonesia sendiri 2010, Tanjung Priuk, makam Mbah Priuk ini bagaimana dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak Satpol PP, berapa banyak yang ingin menghancurkan makam tersebut, tapi ada beberapa kejadian yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran atau akal. Maka ini sekarang kita ini terkadang terbawa-bawa di dalam adu domba sesama umat Islam, terbawa untuk tidak mempercayai kisah-kisah yang memang dulu ini mukjizat pernah ada, karomah ini pernah ada. Bahkan Wali Songo itu karomahnya dikatakan bahwasanya mereka ini memiliki banyak karomah. Tapi sekarang kita mengatakan itu adalah cerita yang dongeng. Ini kerja siapa? Pasti kita tahu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga firmankan dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan sekali-kali kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah ini sudah mati. Maka mereka ini mereka ini masih hidup. Kalian tidak mengetahui kehidupan mereka seperti apa. Maka dari itu saya berpesan kepada kita semua untuk lebih bijaknya kita bermedia sosial. Karena ulama kita kasih tahu kepada kita, media sosial bisa menjadi jembatan kita untuk menuju surga apabila kita menggunakannya secara benar. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita menggunakan media ini secara salah, memfitnah, mengatakan ini dan itu yang tidak ada sumber atau dalilnya, maka ini akan menjadi tuntutan nanti di akhirat kita. Jangan sampai amal kita, ilmu kita tidak punya, amal kita kurang, akan tapi dosa-dosa kita yang banyak, tuntutan kita yang banyak. Dikatakan menghina bangsa Arab, ini hukumnya termasuk bisa terjerumus ke arah murtad. Karena kenapa? Rasulullah ini orang Arab, bahasa surga bahasa Arab, bahasa Al-Quran bahasa Arab, Allah berfirman menggunakan bahasa Arab. Kok misalkan kita menghina, dikit-dikit memojokkan orang Arab, kita beribadah 24 jam sholat, bacaan sholat kita semuanya diganti dengan bahasa Indonesia, Al-Fatihah langsung kita artikan ke bahasa Indonesia, apakah diterima sholat kita? Tidak. Maka jangan memojokkan orang-orang Arab, karena agama ini juga dari sana. Adapun mata kita mungkin melihat orang-orang yang tidak benar daerah sana, maklum saja, karena akhir zaman ini banyak yang seperti itu. Akan tetapi kita tidak boleh menghina bangsa manapun, terutama bangsa Arab. Apalagi orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, tidak ada perdebatan di dalam masalah nasab Ba'alawi. Kalau misalkan kita menghina betul-betul beliau adalah keturunan Rasulullah, kita yang akan celaka. Ulama dulu saja diam, ulama dulu saja mengiyakan, sekelas ulama-ulama besar Indonesia, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau ini muhibin juga, pecinta para habaib.
Mereka-mereka ini ulama-ulama Jawa juga mencari ilmunya, banyak yang keluar negeri, banyak yang ke Mekah, banyak yang ke Madinah, banyak yang ke Yaman, banyak yang ke Timur Tengah. Tapi kenapa sekarang kita menghinakan mereka? Karena kita termasuk di dalam orang yang terjerumus dalam adu domba. Maka kalau kita tidak tahu menahu, mending diam saja.